warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganti-ganti, apa kabar? Apa kabar bang? Alhamdulillah. Bayo, bentar lagi kita bakal makan daging, ya dak? Ayo, bentar lagi. Idul Adha ganti-ganti. Ganti-ganti apa kabar tuh di rumah? Idul Adha? Minggu. Udah dekat lagi. Minggu ini ya? Minggu ini? Minggu ini Idul Adha. Ngapa lari minggu? Kan libur kita ada itu. Nice. Sama be dengan hari libur dan Iya. Kan jadi tak libur dak. Tapi emang nggak ada cuti-cutinya gitu lebaran aja nih ya. Katanya. 17 Agustus juga hari Minggu dak. Jadi pokoknya kita datik. Hah? Rabu bu? Iya. Minggu dak? Hari Rabu. Rabu ya? Bagus lah. Mungkin itu terakhir kali di bulan apa sih bang? Masih nih. Terakhir kali tanggal merah di hari biasa. Ya. Kalau aku tengok di kalender, tengok Sopi. Yang ditengok di kalender tuh tanggal merah. Payah lah. Boleh kali jangan kemana-mana, kita bakal kayak biasa bacain berita, 7 berita ya dak. Yo. Yang lagi viral nih, ya dak sabar lagi tetap di Iko Berita entah apa-apa. Oke, ganti-ganti. Kita masuk di segmen 1. Ada apa tuh bang? Aduh, kamu pencuri. Nggak kayak gitu lah kan? Perasaan aku nadanya udah kayak gitu. Tadi kayak mana, Be? Coba. Itu lagu Armada ya? Lagu Pelabuhan. Iya Armada, iya. Nada lupa aku nadanya. Kayak mana, Pencuri hatiku. Tahu ah? Ya, ganti-ganti. Nah, itulah dia lagunya ganti-ganti dengan segmen sesuai dengan segmen kita yang pertama nih. Pencuri hati. Pencuri hati. Ayah penian. Bukan lagi. Apa dia nih? Ini pencuri hati nih yang lagi mungkin ganti-ganti tahu juga lah di berita ya. Udah lagi lagi viral. Wes, bukan lagi nih. Dugaan perselingkuhan tuh. Oh yang kemarin yang viral dulu. Viral tuh. Ada apa nih? Beritanya nih kayak mana nih? Berita ini kisah dugaan perselingkuhan oknum polisi dan seorang penata rias di kota Jambi memanas. Bukan lagi dah tuh. Penata rias berinisial FH melaporkan NR, istri dari oknum anggota polisi terkait pencemaran nama baik. Oh, lapor balik nih kita ya. Lapor balik. Atas postingan di akun media sosial. Nah, tapi istri saya tidak dong ngelapor kan? Apa nak dilaporin bisa ya? Bisa tidak dilaporin? Perselingkuhan bisa dilaporin ya? Kayak mana tuh kalau? Iya, dia kan ngelaporin istri sah kan? Istri sahnya ngelaporin juga. Tahu ah? Tengok dulu. Kayak mana tuh? Ini dia PH-nya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti ketemu lagi kita di Iko Berita hapo yo. Ceria dong. Nah, ini ada segmen pencuri hati nih. Nah, aku nyanyikan dikit Beo. Kamu pencuri hatiku. Kayak gitulah kurang lebih ya. Maaf suaranya agak berat. Kisah hubungan seorang penata rias terkenal di kota Jambi dengan seorang oknum anggota polisi di Polresta Jambi kian memanas. Ini kasus yang kemarin nih lur. Pasca keduanya dilaporkan oleh sang istri oknum polisi terkait hubungan terlarang. Nah, penata rias dengan inisial FH melaporkan balik ke pihak kepolisian terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. FH melalui kuasa hukumnya Marlin Erpalina melaporkan NR yang merupakan istri Big Pol Ika ke Mapolda Jambi terkait pencemaran nama baik nih lur. Atas postingan story Instagram terlapor NR yang menyebutkan bahwa anak pelapor menunggak SPP sekolah dan ijazah anak pelapor ditahan pihak sekolah. Nah, bawa anak nih. Dalam hal ini kliennya FH berpendapat bahwa masalah tersebut tidak perlu membawa-bawa anak pelapor dalam kasus nih lur. Selain itu, kuasa hukum pelapor mengatakan hal tersebut membuat seolah-olah pelapor menelantarkan anaknya. Udahlah kalau kayak gini kan ceritanya tidak tahu juga nih. Kemudian terkait hubungan terlarang yang selama ini membuat jagat maya heboh, Marlin menegaskan bahwa hubungan pihak laki-laki dan terlapor NR sudah tidak harmonis sejak September 2021.
Bahkan, laki-laki oknum polisi tersebut sudah menjatuhkan talak kepada istrinya NR dan sejak saat itu keduanya sudah pisah rumah. Kan belum pisah secara sah mungkin ya kan. Selain itu dikatakan kuasa hukum pelapor, pihak laki-laki sudah mengajukan surat perceraian ke atasannya. Namun hal tersebut masih dalam proses. Akan tetapi ditanya terkait hubungan pelapor FH dengan Brigpol Ika, kuasa hukum pelapor malah enggan berkomentar banyak. Bahkan pelapor FH di depan media sempat menyeletuk membantah adanya hubungan tersebut. Jadi kayak mana ya? Dalam hal ini dilaporkan oleh klien kami karena si inisial NR tadi telah mencemarkan nama baik dari si klien kami tersebut. Mana inisial NR tersebut telah memposting bahwa anak dari si klien kami ini itu sudah nunggak SPP-nya selama 6 bulan, padahal itu tidak benar, dan juga menyatakan bahwa viral selama ini bahwa klien kami ini dengan laki-laki yang diberitakan tersebut sebenarnya si klien kami ini dalam posisi bukan sebagai ini ya, yang tanda kutip diisukan pelakor, karena faktanya si pihak laki-laki itu dan istrinya yang dilaporkan oleh si klien kami ini, yang si terlapor tadi inisial NR itu, rumah tangganya sekarang dalam posisi tidak harmonis. Sudah lama dari bulan September 2021. Dan kalau hubungan asmara yang itu apakah memang benar itu adanya? nggak ada. Dengan polisi itu. Kalau itu kami tidak mau menjawab itu lebih lanjut. Kami hanya hari ini mau memberitahu pada media bahwa kami terkait pelaporan dari klien kami itu yang merasa dirugikan dan tercemarkan nama baik. Diberitakan sebelumnya sebuah video menggerebekkan seorang oknum anggota polisi di kota Jambi yang diduga perselingkuhan dengan seorang perempuan muda viral di media sosial. Video ini berawal dari sang istri sah beserta keluarga dan anggota kepolisian berseragam propam menggerebek rumah kos perempuan yang berlokasi di salah satu kos di kawasan Kota Baru, Lur. Hal ini pun dibenarkan oleh Kasih Humas Polresta Jambi, Ibtu Azwardi, yang mengatakan bahwa terkait permasalahan tersebut sudah diproses di bagian propam Polresta Jambi. Mudah-mudahan ini berjalan dan lancar lah. Semuanya tidak ada lagi ribut-ribut, ya terselesaikanlah maksud saya yo. Oke, kita agak lanjut ke berita selanjutnya. Nah tuh kan pas sesuai lagu tadi, Be. Pencuri hati. Kamu pencuri. Bingung juga ya. Pas ditanya apa? Pencuri. Dek kayak udah ngaku deknya pelakor karena dia bilang rumah tangga si istri sama si sudah tidak oknum polisi ini memang katanya tidak ada harmonis, dah. Jadi dia menyangka kalau dia tuh sebagai pelakor. Maksudnya kayak mana nih? Tapi kan namanya ini kan masih istri walaupun udah ditalak ya, dak. Iya, masih istri. Nggak bisa lah nak maju-maju Bayu. Tunggu dulu memang betul-betul pisahnya baru kalau memang nak mepet-mepet ya, dak. Betul sekali itu. Ini kan kayak jatuhnya kayak playing victim kan, ngelaporin balik gitu. Nah, cuman mungkin memang salahnya istri sah nih karena dia bawa-bawa anak ya kan. Memang kalau sangkutan kayak gini nih janganlah bawa-bawa anak. Agak kita kena balik gitu. Nah, ini untuk istri-istri sah nih, nah, jangan bawa-bawa anak lah, jangan bawa anak ya. Iya, jadi tapi memang di Instagram istri sahnya nih katanya memang ada muka si terduga pelakor nih terpampang nyato gitu, terus dengan statusnya itu nah pelakor lah. Terus tuh yang enggak terimanya nih si penata riasnya nih karena dibilang anaknya tuh seolah-olah ada nantari anaknya dah katanya. SPP-nya enggak pernah dibayar, terus tuh ijazahnya ditahan lah segala macam. Mungkin agak tersinggung dia dengan itu. Harusnya begitu kan, P. Walaupun memang ini salah pun juga kan itu namanya pribadi dia. Fokus kesalahan dia, Mbak. Iya, betul. Kasus itu salah perselingkuhan dan selesaikan perselingkuhan. Betul. Karena kayak gini kan bisa kena nih si istri sah nih jadinya kan nih. Padek-padek lah gitu sebagai istri sah gitu, sebagai istri sah.
Belum pula. Ya, maksudnya kan Sophie kan insya Allah bakal jadi istri sah nih. Berita tuh naik di sosmed ya, jadi banyak juga suara ganti-ganti tuh. Iya viral sih. Ada yang bilang MUA-nya nih MUA orang tuh nikah dulu. Pokoknya banyak beredar nih kabar-kabar segala macam nih. Dan memang udah berusia juga kan, soalnya anaknya udah besar, udah SMA kan, Dan udah dua anak. Udah SMA kan katanya. Ya? Iya, yang si penata rias nih, MUA nih, katanya cukup terkenal sih di Jambi. Untuk ganti-ganti yang kenal tuh tahu lah. Namanya dengan yang main hati kayak gini nih memang hal-hal yang sangat sensitif ya istilahnya buat ngerasa kayak, apalagi nih istri sah ya, suaminya bermain dan itu di kamar kos ketahuannya tuh didobrak gitu. Kamar kos si itu kan? Si FH ini. Yang penata rias tuh. Akhirnya dia istrinya tuh main kelereng. Tapi pas ditanya dia bilang tidak. Tadi pas ditanya dia bilang tidak. Jadi kuasa hukumnya bilang kami tidak mau membahas itu. Tidak mau membahas lebih. Kayak mana lah yo? Tahu tidak mana mau lah orang ngaku ya. Kau itu yo, masa iya dia bilang iyo? Tidak mungkin lah juga. Ya udah kita tinggali bela. Kita tinggali dulu pencuri. Tapi nih masih tentang pencuri hati yang kemarin, yang wanita yang dicuri hatinya oleh wanita lain. Kayak mana tuh? Yang kemarin kasus tentang pernikahan sesama jenis tuh ganti-gantian semakin ini semakin memanas karena ada dugaan dari kejaksaan tuh bilang kalau ini kayak hubungan lesbian gitu. Nah, siapa tahu apa si ceweknya nih tahu gitu. Nah, diduga tahu kalau itu tuh cewek gitulah pokoknya. Cuman ibu korban ini menapik lah gitu. Nah, kalau anaknya tuh lesbi gitu kan. Jadi beritanya ibu korban dia membantah keterangan pihak Kejaksaan Tinggi Jambi yang menyebut anaknya sebagai penyuka sesama jenis asal lesbian tuh. Kita tengok dulu ya. Iyalah, ibu mano yang mau itu. Kayak ini dia. Di segmen pencuri hati perempuan yang kedua nih lur. Ibu NA korban pernikahan sesama jenis membantah keras tudingan pihak Kejaksaan Tinggi Jambi yang menyebut anaknya merupakan penyuka sesama jenis atau yang sering disebut sebagai lesbian. Ibu korban menyebut akibat tudingan pihak kejaksaan, psikis anaknya NA yang merupakan korban dalam kasus ini menjadi bertambah drop nih. Nah, janganlah ya nodo-nodo ya. NA menuturkan perkenalan anaknya dengan pelaku Erianto bermula dari salah satu aplikasi kencan. Semenjak itu hubungan keduanya semakin dekat sehingga pernikahan secara sirih dilakukan. Oh, ini cinta ditolak dukun bertinder ya. Kecurigaan ibu korban muncul ketika melihat pelaku selalu menggunakan baju seusai mandi. Padahal umumnya laki-laki menurut S tidak menggunakan baju setelah mandi dari kamar mandi. Kan mungkin Maya dia malu ya kan. Kecurigaan bertambah ketika dirinya memaksa pelaku Erayanto untuk membuka identitasnya. Namun saat itu Erayanto memiliki Erayani ya, memilih bungkam dan membawa korbannya ke kampung halamannya di Lahat, Sumatera Selatan. Jauh nian bawanya. Setelah beberapa bulan anaknya dibawa oleh pelaku NA, S kemudian melapor ke Polresta Jambi. Di Polresta Jambi inilah identitas pelaku Erayanto diketahui, sehingga Erayani diketahui maksud saya, sehingga S melaporkan Erayani terkait pemalsuan gelar akademik sebagai dokter. Ya sih Bu, terkait kita melaporkan kita hari ini Bu. Tadi kan sudah disediakan sama Ibu Ketua ya, bahwasanya saya tetap menentang habis bahwa anak saya normal, anak saya tidak apa yang dibilang di media itu tidak benar. Saya yakin anak saya normal. Saya membantah semua itu. Saya tidak mau. Saya harus meluruskan demi anak saya. Saya di sini korban loh, putri saya korban loh. Sampai saya disudut-sudutkan bahwasanya anak saya yang dinamakan ini, dinamakan itu. Saya tidak terima itu. Anak saya normal, bukan yang dituduhkan berita selama ini. Berarti yang disebut bahwa gelar itu ada kemarin tersebut ada atas permintaan itu? Tidak benar. Saya bersumpah demi Allah, demi Al-Quran, tidak sama sekali yang dituduhkan. Saya kasih.
itu atas kemauan si pelaku sendiri. Ternyata sudah diketahui, ternyata Erayanto namanya. Aduh, banyaknya nih punya. Nah itu dia tuh ganti-ganti berita tuh ganti-ganti. Iya pula sih, pasti maknya ngomong kayak gitu dah. Tapi emaknya pasti nanya ke anaknya juga kan. Dan yang duluan curiga kan ibunya. Kok ke kamar mandi, habis mandi pakai baju. Pakai baju. Biasa kalau cowok iya. Lumrah pada ininya kan biasa buka baju, tapi tidak pernah nih telanjang dada gitu seorang suami kan, jadi curiga. Terus tuh juga ditanya identitasnya, adanya berkelik dah. Terus tuh malah bawa kabur anaknya nih ke Lahat, ke tempat kampung halaman dia dah. Ih, ada fotonya yang beredar ya, foto dia pakai jilbab. Panas apa? Lahar. Lahar tuh daerah Muaro Jambi tuh, Lahar. Bahar. Lahat. Sumatera yang Lahat. Masa dibawa ke liang Lahat tuh? Dibunuh, Bu. Lahat lumpur panas. Dari gunung. Iya. Lahar. Sampai kapan nih? Lahar motor. Sampai kapan nih? Lapar. Ayo sudahlah. Bisa baik belakang kamera. Ayo lupa sampai batas mana tadi. Ayolah. Oh ya, dibawa ke Lahat kan. Katanya juga sempat dikunci tuh. Ada kabar-kabar kayak gitu, dikunci di kamar gitu, gitu lah pokoknya. Seolah-olah anaknya dibawa kabur gitu. Nah tapi anaknya tuh ngapa diam ini. Tapi kan viralnya juga di Twitter kan. Katanya viralnya di Twitter kan, yang nulis anaknya kan, yang kalau dari itu seolah-olah tertipu gitu. Cuman kita tunggu 7 bulan. 7 bulan apa tuh? Bisa banyak arti apa ya? Dua arti yang jadi ya wajar kalau kejaksaan bisa memang sama-sama mau ya. Tidak tahu lah itu kan. Iya makanya ada kecurigaan sama dari kejaksaan juga ada kecurigaan tentang lesbian, jadinya mau udah mau ya kan 10 bulan dan dong. Juga ibunya ini membeberkan bahwa ini ada penipuan sampai ibaratnya ada rekening ibunya ditarik uangnya sama itu, dan itu total kerugiannya sampai 300 juta katanya kayak gitu. Iya kok banyak nian sih, banyak duit ayo tuh. Dapat di mana lah duit? Nggak, pertanyaannya tuh kalau memang anaknya nih nggak mau dah apa segala macam, masa nggak ada curiga? Memang kita balik lagi ke situ dah. Kita balik lagi ke situ, kok anaknya bisa tidak curiga gitu. Nah, kok yang curiga cuma ibunya gitu. Nggak tahu lah pokoknya. Betul. Pertemuannya dari yang apa? Iya kita tidak tahu lah dah ya. Ini pokoknya kita tunggu nian perkembangan lanjutnya kayak mana, karena Sopi pun penasaran sebenarnya kayak mana. Rumah pun juga penasaran. Iya sebenarnya kayak mana ya kan. Nah tapi udah lah Pe. Kita tinggal di segmen pencuri hati ini, ganti-ganti kita bakal balik di segmen 2, tetap di Iko Berita Tahap Hapa. Oke ganti-ganti balik lagi nih di Iko Berita entah apa-apa. Masih sama saya Sopi Baper dan saya Matlay. kita masuk di segmen 2 nih ganti-ganti. Ada segmen waspada. Nah, apa yang nak kita waspada ini ganti-ganti? Apa tuh Bang? Waspada kalau sedang ngantuk tuh. Nah, betul nian. Kenapa tuh? Karena ada truk batu bara seruduk rumah warga. Wah, di seruduk. Seruduk babi buta truk. Kayak mana tuh ceritanya tuh? Bertanduk mungkin. Ceritanya kayak mana tuh? Diduga karena sopir mengantuk, sebuah kendaraan truk batu bara Rabu pagi mengalami kecelakaan tunggal organ. Menyeruduk sebuah rumah warga di Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, oh di Muaro Jambi nih Sekernan. Karena dia ngantuk, nyerodoklah rumah warga. Tapi kayak mana tuh beritanya, kita tengok dulu dah, Pi. Ini dia. Seruduk ya. Nah kita masuk ke segmen waspada nih lur ya. Nah inilah kondisi mobil truk batu bara dan rumah warga di Jalan Lintas Timur Sengeti. Sebuah truk batu bara dalam kondisi kosong menabrak rumah warga di RT 02 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ini. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 29 Juni 2022 sekira pukul 4.30 WIB. Truk berwarna kuning dengan nomor polisi BH 8930 YL ini menabrak rumah milik Iwan. Waduh, hancur nih rumah Bang Iwan nih. Dijelaskan Bang Iwan, truk tersebut melaju dari arah Jambi menuju Sengeti dan kemungkinan dalam kecepatan tinggi, sementara sang sopir diduga mengantuk.
Ia menjelaskan truk tersebut menabrak bagian depan rumahnya saja. Dari insiden ini, warung tempat Iwan biasa berjualan gorengan juga ikut hancur dan kerugian ditafsirkan mencapai jutaan rupiah. Akibat kejadian tersebut, sopir dan istri bersama anaknya mengalami luka ringan. Nah, ternyata ada istri dan anaknya dalam mobilnya lor. Aduh, lebih baik kalau ngantuk berhenti lah ya semuanya ya. Sementara itu, Rozali, kakek dari pemilik truk batubara, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyelesaikan persoalan ini dengan musyawarah secara kekeluargaan. Dan dalam musyawarah tersebut pihaknya akan mengganti rugi perbaikan kerusakan di rumah yang ditabrak, dan ganti rugi akan diserahkan kepada pemilik rumah usai evakuasi kendaraan. Nah, ini bagus, bertanggung jawab nih. Kalau sudah melakukan kesalahan, lebih baik kita bertanggung jawab ya lor, untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Dan juga ini kan bisa berdamai lah dengan kejadiannya semuanya. Ini untuk dulu semuanya yo, kasih tahu nih kalau ngantuk berhenti, jangan dipaksa, agak bahaya di jalan yo. Oke. Nah, itu dia ganti-ganti. Disuruh ekspresi rusak, kasihan. Jadi... Sampai kayak gitu nih apa bener-bener itu yo robo. Ya Allah, ini kabar duka nih, semoga kerugiannya cepat terganti ya dak. Karena memang yang punya batu bara, yang punya truk nih juga bertanggung jawab. Kakek Sapo tadi namanya itu bertanggung jawab dia. Kan yang punya yang bawa truk batu bara nih, dia karena dari kecepatan tinggi, terus juga ngerasa ngantuk, dan di dalam truk itu juga dia membawa anak dan istrinya, Be. Nah, jadi anak dan istrinya juga korban sebenarnya kan, karena luka-luka juga katanya. Alhamdulillah tidak parahnya, ada luka-luka. Iya, ada makan korban jiwa. Cuman ada kerugian lah dari yang punya rumah. Itu kan jadi tempat warung gorengan segala macam. Tempat dia nyari nafkah lah gitu kan, juga rusak gitu. Pak Iwan yang diwawancarain tadi kan? Kasihan. Iwan bukan, Iwan goreng-goreng tidak mungkin ditombor truk langsung rubuh macam itu. Tahu lah deh bangunannya. Gorengan. Yang nomor batu bara truk. Yang punya rumah itu. Iwan goreng-goreng lah. Nah, ini hoax. Lagi beritanya itu pula kan bahaya gitu. Ada. Untuk selamat gorengannya nak. Emang yo. Nah, pokoknya apa ya? Kan yang salah nih siapa nih sebenarnya nih? Tidak bisa juga gitu bilang salah ya. Salah sih ngantuk kan, harusnya ngantuk tetap berkendara itu tetap. Betul. Tetap salah. Tapi jangan diikuti ganti-ganti kalau mereka akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Betul. Sopir truk batubara ini bertanggung jawab atas hal itu. Iya, yang punya truknya bertanggung jawab. Anak ini mungkin aja mental apa ibaratnya trauma dah. Ada lebay amat. Trauma dah tuh. Takutnya kan? Enggak lah. Jadi trauma. Enggak lah. Mungkin anaknya tidur juga. Kan? Apa tuh? Trona. Gitu, tidak disponsori oleh Trona, mohon maaf. Kalau mau sponsori enggak apa-apa tuh Trona, Aduh. Obat ini. Apa lagi gitu? Trona. Obat mah. Tahu? Promak. Jauh. Nah, itu tuh ganti-ganti. Itu dia ganti-ganti. Ya waspada ya, kalau emang lagi ngantuk jangan berkendara. Ada tips enggak nih Bang, kalau misalnya ngantuk tapi kita tuh nak cepat nyampe di misalnya. Ada tips ganti-ganti beli lidi korek. Lidi korek. Yo, lidi korek patahkan sedikit, ganjal di mata. Dia jeli terus sama. Kayak Mr. Bean gitu dah. Tapi ada orang tidur sampai mencelang ada juga, cuman lu. Tidur mencelang ada nakal itu. Degil ya sebudak. Nah, jadi intinya ketika kalau misalnya memang ngantuk nih enggak tahan nian. Istirahat dulu. Itu pasti sampai enggak tahanan kan, sampai nyodok rumah orang tuh. Nepi lah dulu dah. Mungkin ini sampai kayak kawan yang kemarin. Apa? Mobil. Akhirnya ngantuk jalan motor. Oh ya aduh dia ada tuh. Serius? Yo aduh. Kamu Ilham Tommy. Oh ya luka-luka tuh. Tapi enggak apa-apa pula dak. Ngantuk mobil tetap.
jalan. Tidur dia motor kayak gitu. Udah boleh. Setidaknya siapin permen apa lah misalnya ya kalau mempan. Permen kopi, enggak mempan ya? Berarti singgahnya dulu. Minum kopi ember. Tedok be dulu, apalagi ini kan di mobil lah, di truk bisa lah dipinggiri, tedok bentar. Kan ada anak istri juga bisa bangunin Atau misalnya. mungkin ini kalau ngantuk, jadi truk itu bisa yang canggih-canggih sekarang, jadi kayak fitur-fitur autopilot. Nemanian ya Allah, aslinya. Kemana misalnya ke Skernaten, ya aja tidur jalan terus. Neman, iya jalan terus menubur. Sampai landing gitu. Neman. Nah, nih di segmen waspada selanjutnya juga diganti ada berita tentang jalan rusak. Ada aktivitas nih warga yang terhambat. Yo, jadi jalan rusak nih. Mano lagi berita ini. Jadi warga RT 11 Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan akses jalan kabupaten yang buruk serta berlubang. Akibat buruknya akses jalan ini membuat aktivitas warga, terutama anak sekolah, sedikit terganggu kan. Di daerah Pematang Gajah, pernah lewat situ? Nggak pernah deh. Penasaran kayak mana nih An? Manalah bentuk buruk jalan itu. Ini dia jalannya. Nah, kok lagi nih. Beginilah kondisi jalan kabupaten yang ada di Desa Pematang Gajah, di mana kalau musim panas jalan tersebut berdebu dan ketika musim hujan tiba jalan tersebut digenangi air. Kondisi ini tentu menyulitkan pengendara terutama roda 2 saat melintas. Mungkin bisa pasang tajur ya di sini. Banyak gabus. Salah seorang pelajar PANI yang setiap hari melintas di jalan ini mengungkapkan buruknya akses jalan ini membuat dirinya sering terlambat sampai ke sekolah. Bahkan yang parahnya lagi, jika musim hujan tiba, jalan ini digenangi air sehingga menyulitkannya untuk melintas. Bahkan juga tidak sedikit anak-anak sekolah yang melintas dan terjatuh di jalan tersebut. Besok aku bikinin apa belah? Bikinin perahu bay untuk kamu lewat ya. Kalau pemerintah belum dibaikin jalannya. Becek kayak gini jadi kami sering jatuh di sini. Kami nggak mau banyak sih bisa dibangun. Ini lah jalan buruk nih kan kantor kepala desa, aksesnya kalau bagus kan, aksesnya bagus, lancar. Dirinya juga meminta pemerintah untuk dapat segera memperbaiki jalan tersebut agar aktivitas warga terutama para pelajar menjadi lancar dan tidak lagi terlambat ke sekolah. Realisasikanlah, jangan lamunan. Diketahui di Desa Pematang Gajah kerusakan jalan ini baru terjadi 2 bulan terakhir. Tidak adanya drainase di kiri kanan jalan membuat air tergenang di badan jalan kalau musim hujan tiba. Jalan ini pun juga direncanakan akan dilakukan perbaikan pada tahun ini. Cepatlah perbaiki, jangan lamunan ya, tolong. Kasihan tuh anak-anak sekolah susah nak lewat. Oke. Sungai. Laut dah tuh. Gila sungai nih, sungai. Itu air kopi cuman gelas besar. Nampak tak orang yang lewat situ? Oh. Nggak bisa lagi naik jalan. Pokoknya kakinya diangkat kalau yang lewat situ kalau motor ya. Ada juga itu pohon kayu apa tuh? Apa? Yang jadi pembatas jalan apa penando itu kayu apa daun batang taruh di tengah tuh. Ya tanam lah, ada apa? Warga sekitar boleh nanam pisang. Tanam kayak gitu ya. Iya. Ngeri nih budak-budak sekolah nih, dola pakai baju putih-putih. Jatuh. Lumpur. Jatuh kan misalnya licin, ban segala macam. Nah, jadi pakai baju pramuka. Sedih jadi salah hari ya. Kasihan dah tuh. Pas lewat situ jadi pramuka. Iya, baju pramuka. Itu bukan jalan berlubang. Saking cepat. Tapi nih jalan kayak gitu tuh ada juga mirip nih di dekat di mana nen? Daerah Sayo juga Pi. Iya, di daerah Palmera Lingkar Selatan RT 24. Palmera Kota Jambi loh. Kota Jambi. Kok bisa? Itu lorong apa? Jalan lorong Mustika, jalan alternatif tapi memang mayoritas warga lewati jalan itu. Dan sekarang karena jalan tuh berlubang dan kalau posisi banjir tuh persis kayak yang di video itu. Jadi warga juga semuanya mengeluhkan itu ternyata setelah banyak masukan dari warga. Tapi belum ada juga. Tapi mudah-mudahan pemerintah yang
Mudah-mudahan nonton juga Dayo. Untuk bisa realisasikan jalan tuh. Iya, sama juga yang tadi juga. Yang tadi juga. Kan kasihan aktivitas warga jadi terganggu, terhambat. Anak-anak jadi malas sekolah juga kalau misalnya harus bawa motor, malasnya nice gitu nah becek-becek ini. Tapi kita support juga pemerintah untuk segera membangun ini. Betul. Sampai anak-anak ini pakai perahu. Nah, jangan sampai perahu. Nggak apa-apa juga. Kalau nak dibuatkan sungai, buatkan ya, gitu nah. Jangan setengah-tengah. Bisa lah jadi kolam warga. Ikan gabus dalam tuh. Ya, jadi kolam warga udah hal juga. Jadi kolam umum, kolam pemancingan umum. Jadi nak mancing kan Galatama. Ini kepala senter banyak. Galatama ikan gabus. Lah ganti-ganti intinya semoga ada solusinya lah. cepat realisasikan apa yang dipengenin sama warga ya kan. Kalau harus diakuin gitu, tak tahu lah, ngerti juga gitu dak. Semoga elok jalannya sudah ya. Kita bakal balik lagi ganti-ganti di segmen 3 tapi setelah iklan-iklan banyak ya. Jangan kemana ganti-ganti, tetap di Iko Berita Entah apa-apa. Balik lagi di Berita apa ganti-ganti, kita masuk di segmen 3. Ada apa tuh bang? Segmen 3 Ben. Ada apa cuy? Ini berita segmen 3 ada segmen Narkoboy. Apa suara kayak itu? Itu kayak kartun. Kartun apa? Kartun Narkoboy. Boboy. Narkoboy ganti-ganti ada apa nih? Nah nih peredaran gelap narkoba ini terus yang kita bawa setiap minggu narkoba terus 12 pengedar narkoba berhasil diamankan. Cuman berita bagusnya tuh tentang berhasil diamankan ya. 12 orang yang mengedar narkoba ini berhasil diamankan Polres Merangin. Dari 12 pelaku tersebut terdapat sepasang suami istri. Wih, definisi sefrekuensi kita orang itu kan. Mereka diamankan di beberapa wilayah di Merangin termasuk dari pengembangan kasus di Kabupaten Bungo. Kayak mana nih? Oh, jadi ada kasus di Kabupaten Bungo, dapat di Merangin. Acak itulah mungkin ya. Kita tengok dulu sepasang suami istri ini. Maksudnya ini 12 orang ini. Narkoboy. Sefrekuensi. Kita masuk ke segmen Narkoboy nih dulur-dulur. Kasus peredaran gelap narkoboy di Kabupaten Merangin masih cukup tinggi, di mana dalam 1 bulan terakhir Polres Merangin berhasil mengamankan 12 orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja. Mereka orang-orang nih maksudnya diamankan di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pangkalan Jambi, Kecamatan Nalotantan, dan Kecamatan Tabir, serta pengembangan kasus hingga Kabupaten Bungo. Bagus Pak, harus ditangkap semuanya nih Pak. Adapun yang berhasil diamankan yakni 10 orang pria dan 2 wanita berinisial PH, HS, HL, AW, RB, DNA, AD, EW, SD, AR, HN, dan HM. Di antaranya terdapat pasangan suami istri. Ada suami istri juga nih. Aduh, kacau. Dengan barang bukti berupa 30,19 gram narkoba jenis sabu dan 1,47 gram ganja. Ini suami istri ini kayaknya satu frekuensi kata supi baper ya. Kapolres Merangin AKBP Dewa Ngakan Nyoman Arinata mengatakan pengaman ini berkat laporan dari masyarakat terkait masih maraknya peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Merangin. Para tersangka ini akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maksudnya tentang narkotika dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Jero tak tuh. Ini untuk anak-anak muda nih, janganlah sekali melakukan atau ngisap-ngisap barang-barang haram nih. Agak masuk penjara, masa depan hilang, hancur. Tak enak di penjara tuh. Nengok dinding kiri kanan, depan belakang. Kasihan. Oke? Jangan. Pokoknya jangan. Dari bapak-bapak yang ada kita di belakang kita. Ini kurang lebihnya
merangin. Geleng-geleng. Apa? Keren nak tuh. pasang yang satu frekuensi tadi kan. Ya udah apa-apa, dia mungkin ketemu di tempat kerja. Pengedar. Ya kan, ada satu kerjaan rupanya, jadi mau nyambung memang. Iya, kan cinlok gitu ya. Cintaku terjadi karena narkoboy gitu. Iya, ada cinlok tuh, satu tempat kerja, biasalah kayak gitu tuh. Bagus. Bagus ini kan alhamdulillah sudah diamankan karena iya. mungkin anggota kita pihak BNN apa segala macam untuk mengurangi yang namanya narkoba nih. Iya, dan di Merangin nih Pengedaran. perasaan kita seringan bawain narkoba Merangin. Ya narkoba karena Merangin. sekarang kan pengedaran itu bukan lagi di kota, di luar Iya, di itu daerah sangat, juga. sangat besar. Sampai apal nama desa Nalo Tantan sering nanti sebut Nalo Tantan. Tabir juga kan. Iya, Kecamatan Tabir. Ah, semoga bersih lah gitu nah, bersih kan supaya Bersinar desa ya. Iya, supaya ditetapkan desa bersinar kan, bersih dari narkoba, betul lah. bersih dari narkoba. Iya, gitu kan. Nah, gitu. Semoga latih lagi lah. Nah, ini salut nih Sope ini sama warga-warga sekitar loh. Jadi udah aktif nih, udah mulai aktif untuk ngelapor, apa-apa dikit dilapor, apa-apa dikit lapor. Bagus. Jadi jangan jangan diam bae. Memang itu yang dibutuhkan warga. Nggak cukup cuman polisi bae yang selalu ngintai segala macam ya kan. Kalau ada laporan dari warga payah juga. Karena dampak pengedaran atau dampak penggunaan narkoba ini juga kan merugikan kita masyarakat. Merugikan warga sekitar juga. Bukan cuman apa ya? Takut anaknya terpengaruh juga. Kedua kan nama desa tuh jadi buruk juga. Dianggap orang ya kan. Supaya lah orang nak main ke sana jadi agak-agak takut-takut gitu. Buat kanti-kanti atau masyarakat yang di luar daerah itu pun juga kalau memang nampak diduga pengedaran narkoba segala macam, laporkan desa. Betul loh. Dari RT, lurah, desa, kepala desa. Iya, kita punya pejabat-pejabat desa. Iya, karena mereka ada cara untuk mengatasinya. Ada teleponnya, Pak ya? Aduh, jarang-jarang di notif. Aduh. Nah, itu dia tuh ganti-ganti. Dan juga janganlah juga untuk menggunakan hal barang-barang kayak gini. Iya, cintai. Sarapan Sarapan bubur. Cintailah masa muda, bagian muda, bagian tua kayak mana ya? Ingat umur, be kayak mana? Makan narkoboy tiap hari. Itulah. jangan ya. Nah nih, udah kita tinggalin dulu yang soal pengedaran ini, Pak. Yo, ada apa lagi nih, Bang? Penanganannya dari dulu. Hah? Aduh. Nah, ini merugikan juga nih. Juga nih kayak ini. Balik-balik lagi tentang batu bara nih, Cuma kali ini pihak batubara atau supir batubara yang dirugikan tuh. Oh, yang dirugikan orang tuh. Karena polisi tangkap pelaku pungli yang kerap resahkan sopir truk batubara. Oh, masih ada pungli. Zaman sekarang masih Sejumlah pelaku pungli terhadap para supir truk batubara berhasil diamankan oleh jajaran kepolisian sektor Kumpe Ulu pada subuh hari menjelang pagi. Polisi menangkap pelaku pemalakan liar yang kerap merugikan banyak sopir truk batubara tersebut. Banyak merugikan, berarti udah lama nih kalau sampai banyak yang dirugikannya kan. Sopir tuh, udah gak tahan lagi aku guna pajak terus katanya kan. Iya betul. Tapi kayak mana? Ini dia, pungli. Ini ada sejumlah pelaku pungli terhadap para sopir truk batubara nih. Peristiwa pungutan liar atau pungli ini terjadi di jalur angkutan batubara, tepatnya di sekitar Simpang Sejenjang, Desa Muaro Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu menuju ke arah Pelabuhan Talang Duku. Masih cukup kamu nih nak mungli-mungli, nak ngambil duit orang, kacau. Pelaku tertangkap basah meminta uang kepada para supir truk batubara dengan cara berdiri di tengah jalan, tumbur bela banget. Mengeringam. Para pelaku kerap beraksi di waktu malam hari hingga dini hari, tepatnya di saat jam operasional truk batubara melintas. Penangkapan para pelaku pungli ini dilakukan polisi dengan cara melakukan patroli serta melakukan pengintaian dengan cara menumpang di kendaraan truk batubara. Wah, berdepes nih Pak polisi ini. Hingga kini tercatat sudah ada 12 pelaku pungli truk batubara yang diamankan polisi sektor Kumpe Ulu. 7 orang diantaranya dikenakan sanksi tindak pidana ringan, sementara 5 orang lainnya diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dikasih jero lah harusnya nih, biar tak ulang ini kan. Kalau kayak gini nih aku yakin bakal diulang lagi nih.
Penangkapan para pelaku pungli ini berawal dari laporan para sopir truk batubara serta beredarnya video warga yang merekam aksi pungutan liar terhadap sopir truk batubara yang dilakukan oleh oknum warga di wilayah Kecamatan Kupe Ulu. Polisi berharap tindakan tegas yang dilakukan terhadap pelaku pungli di jalanan tersebut dapat menjadi efek jero sehingga ke depan tidak ada lagi pungli terhadap para sopir truk batubara. Oleh pemuda di jalur batubara dari Simpang Sijenjang, Desa Muara Kupe ke arah Talang Duku, sehingga kami melakukan patroli dari Bidin Samapta Polsek. Berdasarkan laporan dari masyarakat dan supir truk batubara, kami melakukan pengintaian terhadap pelaku-pelaku pungli dengan cara menumpang pada kendaraan truk batubara. Kemudian anggota kami tempatkan di setiap truk batubara. Janganlah kayak gitu nih kan sama-sama cari makan. Ini kalau dipinta terus setiap hari abang-abang sopir nih ya, kayak mana? Nggak katik duit minyak lagi. Aduh, kamu nih carilah kerja yang halal lah. Jangan ngambil hak orang. Dah, emosi aku. Tuh dia pungli. Jadi nah nih sama ini kan ngirojo bahwa ada masyarakat nggak dirugikan dengan sopir truk batubara, mungkin karena ada kecelakaan atau macam. Tapi kali ini yang dirugikan sopir truknya. Yoi. Karena masih apa ya? Masih ada pungli-pungli pungutan liar kayak gini nih dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lagi, tidak muda-muda situ lah kan katanya. Muda-mudi situ tidak mudi sih, yang cowok-cowok sih. Karena juga kan pemuda-pemuda situ batubara ini kan penghasilannya tuh dari situlah tuh iya. Upah dia sekali jalan kayak gitu, makan dia di situ, minyak di situ, tambah lagi pungli, berapa lagi yang dia bawa balik ke rumah untuk anak istrinya. Betul, misalnya dia di sini dah di Kupe Ulu nih di pungli orang 2.000 misalnya. Akhirnya dia kan panjang tuh perjalanan dia kan sampai misalnya antar kabupaten. Nah kalau udah dipungli terus misalnya 10.000 juga dia ngeluarin duit kan misalnya selalu ketemu terus sama pungli-pungli kan. Setiap daerah kan. Iya. Misalnya di rugi habis juga. Pungli habis lama-lama iya betul. Dan nih ya sopir juga berterima kasih juga sama warga nih, katanya warga juga turut itulah berpartisipasi gitu, melaporkan kalau ada kejadian pungli nih Pak gitu, nah di daerah ini terlihat gitu, nah sama sopir truknya juga yang ngelaporinnya kan, akhirnya ditindak tuh kan. Dan juga buat sopir-sopir truk juga mengendara juga kan, ini juga peringatan juga. Kayak mana juga dah ya dari sopir truk itu mungkin dia ngerasa takut gitu, nah kalau udah ngasih biasa lah kan, biasa kan kalau warga sekitarnya arogan nggak sih? Kalau misal ya kan takut sama kamsi. Iya kalau tidak dikasih mungkin takutnya arogan baik gitu, entah dilempar, entah dicegat, no kan kita tidak tahu. Jadi memang ikut-ikut baik gitu. Jadi memang harus kepolisian nih yang turun tangan nih. Betul sekali. Karena jalan itu juga sering dilintasi para sopir truk batubara ini, gitu kan? Itulah, semoga tidak ada lagi pungli-pungli kayak gini. Jadi pemerintah juga sudah menetapkan tidak ada lagi yang namanya pungli katanya kan. Iya, ada undang-undangnya. Dan hati-hati budak-budak, kamu jangan kayak seolah-olah Allah cuma minta 2.000 misalnya kan, jangan seolah-olah kayak gitu. Tapi ada hukumnya, ingat. Kita ini negara hukum ya dah. Apa-apa dikit kamu berbaik lah pokoknya. Betul. Jadi buat pelaku pungli ini carilah kerjaan-kerjaan yang lain ya. Iya, cari kerja lah, bapak-bapak ya. Mudah-mudah tuh. Ya pokoknya warga-warga. Tolonglah jantannya. Nggak bawa jantannya. Iya kan yang pungli itu jantan. Nggak ada cewek pungli. Nah kita udah tahu. Abang. Iya boleh gitu ya. Bang. Walaupun beda cara. Mampir bang. Tapi sopirnya mau. Kan. Kan pungli cewek dah. Ini sama-sama di pungli dia. Cewek jadi-jadian nih. Ya. Tetap cowok dong. Boy. Kita tinggali segmen nih, ganti-ganti kita bakal masuk segmen selanjutnya. Tetap di Iko Berita Hapa. Oke, ganti-ganti
Wih, nah balik lagi nih bersama kami di Keberita. Entah apa-apa, kita masih di segmen terakhir nih, ganti-ganti. Ada apa sih Bang? Ada segmen nih, ada segmen nyangkut nih. Ngapain lah dia ganti-ganti? Nggak ngerti. Segmen ini Spiderman? bukan hardcore. Metal. Spiderman lah nih. Karena pelakunya mirip-mirip Spidey. Kenapa tuh? Pedas berarti. Ya, Spidey. Spicy. Kalau saya sebut dak tuh. Spicy. Hah? Spicy macam-macam. Apa boy? Nah nih ganti-ganti, jadi ada ngapa kita bilang segmen Spiderman karena nih ada warga desa Kasangpuda, kecamatan Kumpe Ulu. Nah Kumpe Ulu lagi Kabupaten Muara Jambi menangkap seorang pelaku pencurian di rumah kosong milik warga desa setempat. Jadi itu maling rumah kosong. Apa ini paling itu? Pada Kamis malam pihak kepolisian sektor Kumpe Ulu yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku yang nyaris dihakimi oleh massa. Wah. Penasaran nih, Pi. Rumah kosong apa ini paling itu kira-kira? Kita tengok adik-adik. Ini dia rumah kosongnya. Ini ada segmen lucu nih, dulur-dulur. Ini segmen ninja nih. Mendaki gunung, melewati lembah. Kurang hafal yang lagunya, maaf. Pria berinisial SN, 35 tahun, warga desa Kasangpuda. Nah ini ninjanya. Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi ini tertangkap massa melakukan pencurian di rumah kosong milik warga di RT 24 Desa Kasangpuda. Pelaku sempat bersembunyi di pelapon rumah yang iyo bobol nih. Nggak dapat sembunyi kalau ketahuan tuh. Nah ninja apa pun tetap tertangkap tuh lah. Sebelum akhirnya turun dari atas dek dan diamankan oleh warga, pihak kepolisian sektor Kumpe Ulu yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku yang nyaris dihakimi oleh massa tersebut. Nah, kalau tidak dapat nih Pak Polisi, kalau tidak cepat masuk saya ke lokasi kejadian, habis bang sama massa. Pelaku kepergok mencuri teralis besi daun pintu oleh pemilik rumah yang tengah mengecek rumahnya menggunakan senter saat itu. Pemilik rumah mendengar ada suara yang mencurigakan dari dalam rumah. Setelah dilihat, ternyata ada pelaku pencurian di dalamnya. Untung ada senter. Pemilik rumah pun langsung berteriak, maling, maling, maling. Kayak itulah mungkin ya. Dan kemudian masyarakat sekitar bersama Babinsa dan Babin Kantipmas yang datang ke lokasi kemudian mengepung rumah tersebut. Tak berselang lama, akhirnya warga berhasil menangkap pelaku. Pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan menjebol daun jendela menggunakan obeng. Pelaku mengaku pencuri teralis besi daun pintu di rumah tersebut. Saat beraksi, pelaku mengaku tidak sendirian, melainkan bersama dengan satu orang rekannya yang terlebih dahulu kabur. Kayak mana kawan ini ninggalin aku, aduh kacau. Benar, rumah saya tadi malam disasar maling. Pelakunya satu tertangkap, yang satu lari. Yang satu naik ke atas plafon, sekarang yang satu lari. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita satu buah teralis daun pintu milik korban yang belum sempat dibawa kabur pelaku. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Kumpe Ulu. Nah, bentar lagi nih nak lebaran nih, emang rawan-rawan nih pencuriannya kudoyo dulu ya. Hati-hati yo, lebih waspada lagi. Untuk rumah yang tinggalkan jangan sampailah ditinggalkan. Kalau nak ditinggalkan, laporkan dulu lah kepada warga sekitar atau ke Pak RT-nya lah lebih tepatnya kan, biar aman. Biar kalau ada apa-apa langsung dikasih tahu Pak RT-nya. Nah gitu. Oke. Sampai situ dulu, kurang lebih saya minta maaf yo. Assalamualaikum. Itu dia Spiderman no. Gimana tuh sampai bisa manjat tuh gimana ya? Ada tanggo? Mantap kan, Be? Dia nempel di plafon, Be. Tidak ada naik ke situ tuh tanggo kan? Dia naik mungkin dari rumah, mungkin ada, walaupun rumah kosong mungkin ada pijak-pijakan buat naik ke plafon. Dan dari pintu itu juga bisa. Karena yang dipaling dia nih, Pe, daun terali daun telingo.
terali pintu, terali jendela. Terali daun pintu. Kayak mana sih daun pintu nih? Terali kan? Terali pintu tuh kan. Terali ya. Iya. Karena rumah kosong nih ganti-ganti juga banyak yang bisa dipaling. Ada terali, ada bola lampu, ya dah. Cuman ini kok bisa barang sebesar itu dan proses malingnya juga kan repot loh cabut-cabut. Itu mending ada tuh kasus yang di mana gitu, pokoknya di luar daerah Jambi itu maling itu sekalian maling keramik. Dicongkel, ini rumah-rumah mewah ada dulu viral tuh, bener-bener abis nih kan. Oh, mungkin ada harta karun dia. Iya, dia memang maling itu yang dipalingnya. Sampai itu apa pintu-pintu, ininya juga apa yang kayu di pintu tuh. Itu juga asli tinggal bangunan, tinggal dendeng apa ya gitu. Iya dah. Mungkin. Masa itu tukang lah capek tuh masa berarti dia masangnya pelan-pelan tuh. Ini udah usah sampai lengketnya kan. Karena dia kan suzon sama tukangnya belum tentu. Mungkin dikiranya main puzzle kan, bongkar pasang. Jadi susunnya. Terniatnya enggak. Cuman nih balik lagi yang maling daun pintu. Enggak seberapa nih maling teralis. Lumayan juga dikiloin tuh. Berat juga tuh. Iya maksudnya iya sih memang. Kan memang itu lah tujuan dia, itu duit. Dan katanya 2 orang nih sebenarnya, cuman kawannya sikoknya nih yang apesnya gitu nah. Yang lain yang sikoknya lari dia ngapain di platform? Inilah salah nah ngintip kau, Wak. Bukan latihan Spiderman nih. Kok bisa dia terpikir untuk ke situ karena udah disorain tadi, udah diteriain sama itu kan sama warga tuh. Dan juga pihak yang punya rumah, pemilik rumah tahu. Iya, hampir kan pukuli ya, entah. Hampir diangkipi warga lah iya. Karena itu tadi kayak mana? Karena ketahuan. Ngangkat itu ya. Gampang lah orang maling sapi itu kayak mana bayangin lah. Iya juga. Apa yang diangkatnya sapi itu diangkat diseret. Gendongnya juga. Ada beda ya. Pokoknya makin dekat Idul Adha ini biasa memang kayak gitu. Makin dekat sama hari-hari lebaran besar memang kayak gitu. Tetap waspada. Walaupun tinggal di rumah kayak manapun, coba cek lagi. Kayak mana lah ya. Rumah kosong sekalipun rumah kosong ganti-ganti itu juga bisa jadi sasaran untuk orang maling. Ya? Iya. Kosong nih dikira ada orang kan, rupanya warga lain nengok. Karena kan sering kejadian tuh orang maling, minimal bola lampu. Nah nggak boleh, Pak. Dia lain tuh kalau rumah kosong tuh agak lain. Bawa sesajen maksudnya, karena mepet kan. Bisa juga siaran ini kan, apa? Yang keliling gitu. Iya bang. Uji nyali. Iya. Ngapain? Di rumah kosong kan? Iya, cuman deh tuh kan di tengah-tengah itu pemukiman warga, berarti tuh. Nggak tahu, mungkin pemiliknya punya banyak rumah. Salah satunya tuh udah di tempat di kontrain beda. Kosong. Itu apa sih? Kosong nih. Makin ngawur nih. Rumah kosong nggak apa-apa, jangan hati kosong nih. Nah, iya harus diisi dengan apa? Tempat ada yang nyuri hati rumah tangga. Harus diisi dengan siraman nurani, siraman nurani. Keramik, diisi perabotan gitu ya. Siraman rohani gitu hati tuh ya kan, diisi sholawatan. Kita bicara sholat ini pada itu dalo. Iya ada sebab hati lah Ada baper soy lah nama-nama. Mano hati lah gitu pula sudah lah. Nah tadi kita udah baca ini kok kosong lah, Be? Tidak dong. Setahu aku di hati itu ada darah kan. Ada yang nyuri ya. Aduh. Nggak balik lah nih. Siapa tahu ada ngechat kan. Udah kali kita udah bacain 7 berita dari sudah dong yang terjadi 4 segmen. Udah kita udah bacain 4 segmen doang. Kan berita-berita. Berfaedah kan? Berita-berita viral kan yang bawain bukan lagi. Makanya tonton terus ikut berita tak apa-apa dengan Supis Baper dan tapi aku nanya nih sama ganti-ganti nih. Tadi sebelum mulai tadi sudah nyiapin kopi dah. Ingat pesanan. Aku nih orang lah sudah. Orang lah sudah baru ingati gitu. Mungkin untuk besok ganti-ganti jam. Marah ganti-ganti itu. Obat nyamuk, kelambu, guling, bantal. Iya, pasangan kalau ada. Kedua sama pasangan. Ya ada kosong. Hatinya. Warga Pak RT. Nobar Pak ya. Macam apa be? Anu itu berita nih, woi. Apa? Pokoknya berita-berita update ada di sini lah ya. Kami bawain berita dari seminggu sebelumnya gitu nah. Jadi
udah dikumpulkan nih mano yang sekiranya bagus nih untuk ganti-ganti. Pokoknya nih semua apapun yang kami bawain tuh semuanya tuh ada pelajaran di dalamnya. Betul. Ya bisa lo pelakor tadi, maling tadi, jalan buruk, narkoba segala macam. Yo. Nah maling kan tadi kan ganti-ganti tahu. Kalau udah maling tuh hampir dihakimi warga, ditangkap polisi. Ya pandai lah ganti-gantinya daripada kameramen kan. Acak lah ganti-ganti tuh mikir gitu. Nah masa iyo berarti maling kata dia. Berarti kan maling lagi ditangkap gitu. Kita udahin ada Be yo. Yoi, saya sobat baper. Wah, langsung gitu Be. Iya, sudah lah. Udah lah. Udah yuk. Udah ganti-ganti yuk, kami pamit undur diri lah ya. Siapa sih? Ya udah kita akhiri Pak E. Kita sudahin lah. Iya, sudah Bang. Saya sobat baper. Saya Mat Play. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ketemu lagi Rabu depan kan Yali. Aku kangen awakmu apa koncomu mikir suwe ngelok jam uwe setengah telu. Aku gak iso turu Kirno awak bengi aku gak iso turu.